Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kehadiran kita di sini untuk melancarkan rencana kita kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menetapi Indonesia. Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, apa maksud Tuhan dari kekosongan kekuasaan itu? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena telah menyerah kepada Sekutu. Sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya mungkin. Ya, baiklah. Karena kita semua setuju, marilah kita pergi ke rumah Bung Karno untuk menceritakan hal ini. Apa kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Karena PPKI badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun segala kemerdekaan kita sendiri. Tepat sekali. Kita semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Subianto tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, ada Bung Karno di dalam. Oh ya, ada apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, Kang Mas. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin bicara penting katanya. Baiklah, akan saya temui. Ya, silakan duduk. Saya dengar ada yang ingin kalian bicarakan. Hal apakah itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Maka dari itu kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya rundingkan dengan anggota PPKI lainnya terlebih dahulu. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan
bahaya yang akan kita dapat jika secepat itu memproklamasikan Indonesia. Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat dengan PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu rencana kita dan bakal menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat golongan muda pamit dengan Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini Bung? Para pemuda sangat mendesak untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana menghadapi para studi yang hendak menguasai kembali negara ini. Selain itu, masalah dalam kemerdekaan dalam sidang rapat PPKI pada 18 Agustus mendatang. Gimana Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus memikirkan ke depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar terhindar dari Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Apa kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bung. Bung. Ada apa ini? Jadi begini. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi, Bung. bukankah sudah dibahas Soekarno bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus nunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang harus Anda lakukan? Ekstremitas menunggu janji Jepang itu kita harus memproklamasikan sekarang juga. Kita yang telah bertanggung terbelenggu atas penjajahan di atas tanah kita sendiri. Kita harus bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini semua dengan kepala dingin. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang proklamasi ini. Kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka bilang itu benar, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa melakukannya? Bisa, asalkan kita berusaha bersama. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang menerima proklamasi bangsa kita. Lalu bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur-campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 WIB sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta.
Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami semua setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di Rumah Laksamana Maida. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Baik, sebentar saya panggilkan. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan hari kemerdekaan yang dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maida. Silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar. Akan saya ambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bagaimana dengan penandatanganan teks proklamasi? Menurut saya proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi tidak dilaksanakan dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menjelaskan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh menuduh bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya juga mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus, bagaimana hadirin? Setuju! Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Apakah ada mesin ketik di rumah ini? Ada. Sebentar saya ambilkan. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya selalu di masa yang sulit ini. Oh ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Oh iya, bukannya kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa-lupa bagaimana kalau ibu yang menjahitkan benderanya. Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan kain putih. Lantas bagaimana? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Yang paling penting, kita ada niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap sana dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya, Bu.
Putri, tolong kibarkan bendera ini sebagai lambang kejayaan bangsa ini. Siap, Bung, bakalan saya kibarkan bendera merah putih. Siap, laksanakan. Laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita berpuluh-puluh tahun. Kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita. Itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga. Di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita. Dalam tangan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Langkah tegap maju. Jalani cepat. Henti. Gerak. Satu langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Laksanakan. Bendera, siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak.